Om Swastiastu, Bapak Ibu Semeton FIB. Kali ini saya, Weda dari Prodi Sastra Inggris, bersama dengan tim PJJ FIB, akan membawakan tutorial tentang bagaimana cara menambahkan konten atau materi ke dalam mata kuliah Bapak Ibu di OASE. Materi yang dimaksud adalah file dalam bentuk dokumen Word, PDF, ataupun PowerPoint. Pada sesi-sesi sebelumnya, Bapak Ibu, saya asumsikan telah mempunyai mata kuliah di OASE dan telah mampu login ke dalam OASE. Baik, langsung saja saya akan memulainya. Jadi, Bapak Ibu sudah membuka OASE, kemudian kita akan login dari Udayana OAuth 2. Ya, di sini sudah tertulis username dan password yang telah kita set sebelumnya. Lalu Bapak Ibu login. Nah, maka akan tampil seperti ini dashboard Bapak Ibu di OASE. Setelah ini Bapak Ibu pilih mata kuliah mana yang akan Bapak Ibu isi materi di bagian ini, di bagian My Course. Mungkin saya akan pilih ini contohnya. Nah, maka akan terbukalah mata kuliah Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu kelola. Setelah ini, karena Bapak Ibu akan mengisi atau menambahkan materi ke dalam mata kuliah ini, ke dalam course ini, jangan lupa untuk mengklik Turn Editing On. Jadi Turn Editing On ini sangat penting karena jika Bapak Ibu tidak mengklik Turn Editing On, maka Bapak Ibu tidak akan dapat mengedit course tersebut. Mengedit di sini adalah dapat berupa menambah, mengurangi, ataupun mendelete segala sesuatu yang ada di mata kuliah tersebut. Jadi ini sudah terbuka. Ya, saya akan memulai untuk menambahkan materi di topik tertentu. Misalnya di sini saya akan buat di topik baru di topik 9. Ya, ini masih topik 9. Mungkin sedikit saya akan berikan bagaimana mengubah nama topik 9 ini menjadi topik yang ingin Bapak Ibu berikan. Klik langsung saja di sini. Silakan masukkan nama topiknya apa. Misalnya di sini se présenter, kemudian langsung klik enter. Sudah terlihat bahwa nama topik sudah terganti tadi. Bapak Ibu juga dapat mengedit deskripsi dari topik ini atau mau menambahkan subcam. Subcam itu adalah sub kemampuan akhir mahasiswa. Sudah terlihat seperti ini, Bapak Ibu. Di sini kita menambahkan deskripsi topik ini, menjelaskan tentang bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis. Kemudian mungkin ditambahkan kemampuan akhir mahasiswa. Mahasiswa dapat memperkenalkan dirinya dengan menggunakan ekspresi atau kalimat yang tepat. Misalnya seperti itu, ya.
Kemudian di sini ada restrict access. Restrict access ini tujuannya adalah untuk memberikan batasan akses bagi mahasiswa untuk topik ini. Misalnya Bapak Ibu ingin agar mahasiswa baru bisa membuka topik ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang akan Bapak Ibu lakukan. Mari kita lihat. Kalau mau menambahkan batasan, klik Add Restriction. Di sini ada beberapa pilihan untuk batasannya. Misalnya ini Activity Completion. Berarti kalau kita memilih ini, mahasiswa baru dapat melihat atau membuka topik ini ketika dia sudah menyelesaikan activity tertentu. Misalnya dia sudah menyelesaikan UTS, baru bisa membuka topik ini. Jika ini yang Bapak Ibu inginkan, silakan diklik Niki. Bisa juga batasannya adalah tanggal. Misalnya Bapak Ibu ingin supaya topik ini baru bisa dibuka atau diakses pada tanggal 1 Mei misalnya. Jadi ini diklik. Di sini juga ada grade. Di sini mahasiswa harus memenuhi mencapai nilai tertentu baru bisa membuka topik ini. Begitu juga dengan yang lain. Di sini saya akan mencoba untuk membuat batasan dengan tanggal saja. Kita klik, kemudian akan keluar date from, jadi baru bisa dibuka mulai tanggal. Saya akan pilih mungkin tanggal 1 Mei. 1 Mei 2020 pukul 8. Jadi sudah, jika Bapak Ibu ingin menambahkan batasan lain, tinggal diklik Add Restriction lagi. Di sini dapat kami sarankan kalau untuk topik ataupun materi-materi bahan ajar sebaiknya tidak disetting restrict aksesnya. Jadi kita asumsikan mahasiswa dapat membuka kapanpun dari materi ini. Yang perlu biasanya diberikan batasan restrict access itu adalah tugas-tugas ataupun kuis. Jadi mahasiswa tidak bisa sembarangan membuka kuis ataupun mengumpulkan tugas, itu bisa kita batasi, kita atur. Jadi saran kami mungkin supaya tidak terlalu banyak kita setting, inilah bisa dilewati, tapi jika memang ingin tidak apa-apa. Langsung ke Save Change untuk menyimpan perubahan tadi yang telah kita buat. Ya, kita telah kembali ke halaman depan course kita. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah terdisplay deskripsi dan juga restricted access tadi yang telah kita buat. Nah, sekarang setelah ini sudah kita rasa cukup, kita sekarang menambahkan materi atau konten berupa file. Untuk itu, Bapak Ibu klik Add an Activity or Resource. Jadi kita cari resource, karena ini berupa bahan ajar atau materi, kita cari resource. Nah, kita pilih yang file karena resource kita berupa file PPT atau PDF atau Word. Jadi kita klik file, kemudian klik add. Oke, Niki sudah terbuka. Silakan Bapak Ibu ketik nama filenya, misalnya PPT se-présenté. Kemudian deskripsinya ini sudah tertulis, silakan di isinya. Jadi PowerPoint ini membahas tentang
cara memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis. Simak dan pahami isinya. Ya, Bapak Ibu lanjutkan. Kemudian ini juga dicentang display description on course page, supaya deskripsi ini terlihat di course page Bapak Ibu dan juga Mas. Nah, sekarang menambahkan atau mengupload file kita ke dalam topik ini. Jadi klik add yang ini, kemudian upload file. Ini sudah. Di sini belum ada file yang dipilih, jadi kita harus memilih file. Bapak Ibu akan diarahkan ke drive Bapak Ibu. Mungkin saya tambahkan di sini. Ini se présenter. Klik open. Ya, sudah terlihat di sini nama file kita. Lalu Bapak Ibu langsung upload this file. Ya, sudah terlihat di sini simbol dari PowerPoint dan materi kita. Sekali lagi, untuk materi kami tidak terlalu banyak melakukan settingan, jadi langsung saja ke save and return to course. Ya, jadi ini sudah ada di course kita ya Bapak Ibu materinya, PPT se présenter, materi ini menjelaskan dan sebagainya. Ya, jadi seperti ini caranya. Kemudian saya akan memberikan satu contoh lagi dengan cara yang mungkin lebih mudah kita lakukan. Hampir sama, kita klik lagi add an activity or resource. Kita tambahkan file, tambahkan file lain. Tadi PowerPoint, saya bermaksud sekarang menambahkan file PDF. Oke, sudah muncul seperti ini. Kita namakan filenya apa? Misalnya ebook Advanced French Grammar. Deskripsi dari file ini, buku ini merupakan buku pegangan untuk mempelajari tata bahasa Prancis lebih lanjut. Atau bisa Bapak Ibu tambahkan lagi yang lain-lain, deskripsi apa yang ingin Bapak Ibu ketik di sini. Kemudian klik display description on course page. Nah, tadi yang sebelumnya kan klik add. Nah, sekarang cara lain adalah Bapak Ibu buka ini, di minimize. Kita akan melakukan drag file di sini. Jadi ini dia, klik kiri, tahan kiri, lalu ditarik saja, ditahan ya kirinya, ditarik saja, dilepas. Iya, di sini sudah ada bahwa ini ada filenya berbentuk PDF dan nama bukunya juga sudah ada. Seperti tadi, kita langsung ke save and return to course. Ya, jadi dapat dilihat di sini Bapak Ibu bahwa file PDF yang berupa e-book tadi sudah terupload di
di topik se-présente ini. Jadi demikian. Kalau ingin menambahkan yang lain, kembali ulangi hal yang sama, add an activity, kemudian yang tadi pilih file dan lakukan tahap berikutnya. Jadi bisa PowerPoint, PDF maupun file dalam bentuk Word. Jadi dengan ini cukup sekian untuk cara bagaimana menambahkan file ke dalam course Bapak Ibu di UASE. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat. Om Santi 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 Om.